Tahukah kamu, konsumsi energi listrik yang digunakan kulkas relatif kecil, namun pada umumnya beroperasi selama 24 jam penuh. Sebagai ilustrasi, dengan jumlah penduduk Indonesia yang ada 250 juta orang, bila ada 11 juta kulkas dengan daya rata-rata 100 watt saja, maka perkiraan daya listrik untuk kulkas secara nasional sekitar 1100 juta watt. Selanjutnya, pernahkah kalian berpikir bahwa bumi telah dikupas menjadi batu bara selama ratusan tahun sehingga mengakibatkan persediaan batu bara semakin menurun dan menipis? Tidak hanya itu, permasalahan limbah juga banyak yang belum tertangani dengan baik. Salah satunya ialah limbah ampas tebu. Hi everyone, I'm Lia Fariha and she is my teammate Alicia Sano. Di sini kami akan mempresentasikan karya kami yang kreatif dan inovatif. Konsumsi energi listrik untuk sektor rumah tangga dan industri bisnis setiap tahunnya mengalami peningkatan yang beragam. Hal ini terjadi akibat dampak pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya bertambah pesat, serta perekonomian yang terus berkembang. Kelangkaan akan energi listrik memberi efek buruk bagi masyarakat, di mana di era sekarang ini banyak penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ISDM 2022, 60% produksi listrik di Indonesia masih menggunakan batu bara. Sebagai gantinya, kami akan meningkatkan produksi listrik dari sumber yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan briket dari ampas tebu. Briket adalah bahan bakar alternatif yang berupa blok padat yang biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Apa yang menjadi landasan dalam perumusan masalah? Ada 3 perumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya yang pertama, bagaimana cara pembuatan robin refrigerator briket energi. Yang kedua, bagaimana konsentrasi briket ampas tebu terhadap robin. Yang ketiga, bagaimana efektivitas kerja robin menggunakan briket ampas tebu. Tujuan pembuatan robin adalah untuk mengetahui cara pembuatan, konsentrasi briket, dan efektivitas kerja pada robin refrigerator briket energi berdasarkan kualitas dan fungsionalitasnya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Kami melakukan penelitian ini dimulai 27 Mei sampai dengan 13 Oktober 2022. Cara kerja penelitian dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan briket ampas tebu dengan cara proses pengarangan dan ditumbuk sampai halus. Kemudian diayak dan dicampur dengan lem tepung tapioka dengan perbandingan 80:20 dan dicetak menggunakan pipa paralon 5 cm. Kemudian dikeringkan menggunakan oven selama 1 jam dengan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Baik teman-teman, tahap selanjutnya yaitu pembuatan robin. Buatlah styrofoam berbentuk balok, buat penyekat dalam balok, rakit mesin lemari pendingin sesuai dengan desain, gunakan thermal paste pada besi heatsink fan untuk memaksimalkan transfer panas. Pasang kabel heatsink fan pada kabel peltier TEC, lubangi tutup pintu styrofoam bagian depan atas sebagai tempat sensor termometer di dalam lemari pendingin untuk mendeteksi suhu yang dihasilkan. Lubangi pada bagian belakang styrofoam untuk menyambungkan kabel yang ada di dalam lemari pendingin ke kabel peltier TEG yang dirangkai seri dan sudah disambungkan dengan trafo step up. Pasang magnet kecil pada pintu styrofoam, letakkan semua rangkaian mesin pada sekat bagian atas, sambungkan semua rangkaian pada TEG. Hasil penampilan fisik briket ampas tebu yaitu berwarna hitam gelap, berbentuk utuh dan tidak rapuh. Perbandingan 80:20 pada arang ampas tebu dan tepung tapioka tersebut menunjukkan bahwa briket telah memenuhi standar SNI dengan hasil uji kadar air sebesar 0,1%. Pengujian laju pembakaran briket diperoleh 0,2 gram per menit dengan massa awal 10 gram menjadi 2 gram dan lama pembakaran sebesar 40 menit. Prinsip konversi energi panas dari peltier menggunakan efek Seebeck. Pembangkit termoelektrik mengubah energi thermal pada elemen peltier menjadi energi listrik dengan perbedaan temperatur antara sisi dingin dan panas. Elemen ini akan mengalirkan arus sehingga terjadi perbedaan tegangan.
Hasil uji koefisiensi Beck pada percobaan pertama sebesar 0,11 volt per derajat Celcius. Pada percobaan kedua sebesar 0,9 volt per derajat Celcius. Pada percobaan ketiga sebesar 0,7 volt per derajat Celcius. Berdasarkan hasil pengujian, 3 buah peltian TECSP 1848 yang dirangkai secara seri dapat menghasilkan kalor sebesar 6.903 Joule selama 40 menit. Daya yang dihasilkan peltier adalah 24,2 watt selama 30 menit. Dari hasil perhitungan daya yang dihasilkan peltier dirangkai secara seri dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Terdapat penurunan hasil kalor ketika briket ampas tebu terbakar habis, sehingga terjadi penurunan suhu dan energi kalor yang dihasilkan. Didapat data suhu lemari pendingin Robin, refrigerator briket energi, dibandingkan antara suhu sebelum dan sesudah. Suhu pada Robin diukur menggunakan termometer digital dengan suhu sebelum pengujian sebesar 33,1 derajat Celcius dan suhu sesudah 8 derajat Celcius selama 50 menit. Berdasarkan hasil data dan pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulannya, yaitu briket ampas tebu pada uji kadar air telah memenuhi standar SNI. Uji laju pembakaran menghasilkan 0,2 gram per menit dengan cara mencari selisih awal dikurangi dengan selisih akhir kemudian dibagi dengan lamanya waktu pembakaran. Pada uji daya yang dihasilkan, termoelektrik generator bergantung pada jumlah peltier, susunan peltier, dan perbedaan sisi suhu panas dan sisi suhu dingin peltier. Semakin banyak peltier yang dirangkai secara seri, maka daya yang dihasilkan juga semakin besar. Jika lemari pendingin dinyalakan dalam tempo yang lama, maka besar penurunan suhu lemari dingin juga semakin baik. Thank you, I'm Riha And I'm Alicia. We are the Robiners. Use Robin to save refrigerator electricity.